Selamat malam pemirsa TV Berita. Malam ini kita bertemu kembali di acara diskusi, di mana malam ini kami akan membahas masalah penyerapan anggaran APBD Kabupaten Karawang tahun anggaran 2013 yang baru saja berlalu. Dari catatan yang kami terima dari tim anggaran pemerintah daerah, bahwa penyerapan anggaran Kabupaten Karawang tahun 2013 hanya 89,11%. Dibanding tahun anggaran 2012 lalu, ini cukup jauh kalau dilihat berdasarkan angka persentase. Karena pada tahun itu mencapai angka di atas 90%. Dan dari 3 tahun anggaran berturut-turut, memang APBD Kabupaten Karawang tidak terserap secara maksimal seperti apa yang diamanatkan peraturan daerah tentang APBD. Terkait ini tentu banyak hal yang menjadi masalah, di antaranya karena setiap kali perubahan anggaran itu seringkali realisasinya selalu mepet pada akhir tahun anggaran berjalan, artinya mendekati Desember pada tahun anggaran berjalan. Malam ini saya menghadirkan bintang tamu dari Ketua Harian Badan Anggaran DPRD Kabupaten Karawang, Pak Haji Warman. Selamat malam, Selamat malam, Pak. Dan juga biasa ada tamu lain, orang yang biasa kritis menyoroti kinerja Pemkab Karawang, yaitu dari LSM, Gerakan Rakyat Pemberantas Korupsi alias GRPK, Kang Asep Toha. Ya. Selamat malam, Kang Asep. Malam, Kang Pino. Nah, kembali terkait dengan masalah anggaran, Pak Haji, sebagai bagian orang yang berada di gedung legislatif atau wakilnya para rakyat Karawang, dan kebetulan juga membidangi bidang anggaran, ini sebenarnya faktor apa sih yang sering kali membuat anggaran kita tidak terserap secara maksimal? Padahal masih banyak proyek-proyek yang ditunggu oleh rakyat, terutama infrastruktur jalan maupun jembatan. Silakan. Baik, terima kasih Pak Alvino. Selamat malam semuanya, dan Pak Asto dari GRPK. Perlu kami sampaikan terlebih dahulu berkenaan dengan APBD anggaran ini, bahwa tugas kami Dewan ini punya 3 fungsi tugas ya. Punya fungsinya 3, antara lain yang pertama adalah legislasi berkenaan dengan peraturan daerah, dan kemudian budgeting berkenaan dengan anggaran tadi, dan kemudian yang 3 pengawasan. Nah, kemudian dari amanat 3 fungsi tadi, fungsi Dewan tadi, ya salah satunya mungkin yang lebih luas menyeluruh itu adalah bidang pengawasan. Nah, ketika di dalam pengawasan pun kita tidak sesuai dengan amanat peraturan pemerintah, bahwa kita itu tidak sampai kepada teknis, tetapi pengawasan dalam unsur kebijakan pemerintah, termasuk juga pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku di kita ini. Nah, dalam sisi lain kita juga punya tugas lebih, antara lain yaitu juga sah-sah saja menampung dan menyampaikan aspirasi berkenaan dengan hasil pengawasan di pihak masyarakat, aspirasinya kepada kami. Baik, berkenaan dengan anggaran tadi, kita dari Badan Anggaran punya tugasnya, terutama adalah Ketua Harian ini punya tugas pada saat merencanakan, juga kita punya kewajiban untuk mengkawal itu, kemudian dalam penyerapan juga. Tapi perlu diketahui bahwa Ketua Badan Anggaran itu ex officio pimpinan. Ya, kami ini hanya kebagian tugas mengawalnya sajalah ya, membahasnya saja. Jadi tetap tanggung jawab itu melekat kepada pimpinan. Nah, baik, mengenai tadi kan seringkali begini Pak Haji, seringkali bahwa tidak optimalnya penyerapan anggaran itu karena seringkali RAPBD perubahan ini disepakati menjelang akhir tahun anggaran.
Artinya kan ada spare waktu yang selalu saja dimepetkan. Sehingga proyek-proyek besar yang belum terselesaikan dengan anggaran yang besar pula susah untuk terselesaikan. Baik, secara teknis kita di dalam penyerapan anggaran ini adalah tugas pemerintah ya, yang di dalamnya sudah berangkat itu ada kepala pemerintahan yaitu Bupati Kabupaten Karawang. Nah tadi ya, kalau kita lihat 3 tahun ke belakang ya, anggaran ini APBD Karawang memang katakanlah naik ya, kemudian termasuk juga pendapatannya, kemudian juga termasuk belanja juga. Salah satunya juga kami menjadi ketua harian Badan Anggaran ini praktisnya 2013 ini kami bahas ya. Sebelumnya memang kami hanya sebagai anggota Badan Anggaran. Nah, pada saat di akhir tahun kita memang sering melihat angka-angka sisa lebih anggaran memang terlalu signifikan menurut kami ya Pak. Ini sisa juga lebih anggaran, Silpa itu memang. Tapi kan kalau Silpa itu hasil efisiensi, itu kan luar biasa. Baik. Jadi Silpa itu kalau ibarat kita ambil ujungnya aja dulu lah. Kalau Silpa itu kalau kita bandingkan dengan perusahaan atau mungkin ya kita bicara koperasi karena saya orang koperasi, Silpa itu katakanlah saldo uang terakhir besar itu dimungkinkan itu bagian daripada prestasi. Kalau perusahaan dan kalau pemerintah daerah ya sama juga saya, prestasi bukan kan? Prestasi menurut kami. Kalau karena efisiensi, kalau hasil efisiensi itu kan prestasi. Tapi kalau Silpa itu banyak akibat gara-gara tidak terbelanjakan. Oh iya. Nah, kalau itu yang jadi persoalan. Kalau Silpa di koperasi prestasi menurut kami. Yeah. Karena bisa saja itu adalah hak bagian keuntungan itu hak anggota. Tapi kalau di perusahaan, kalau di pemerintah daerah kan berbeda. Berbeda karena kalau di istilah perusahaan atau koperasi ada istilah rentabilitas usaha. Sejauh mana setiap ₹1 lembaga itu mampu membelanjakan dan menghasilkan keuntungan. Gitu. Kalau di perusahaan, kalau di pemerintah itu sejauh mana setiap ₹100 bisa dibelanjakan bisa menghasilkan pelayanan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Yang terjadi kalau Silpa besar itu ya bukan prestasi kalau di pemerintah daerah. Kalau Silpanya hasil efisiensi. Oh itu salah satu. Itu luar biasa. Saya pikir itu memang hal yang positif kalau memang hasil efisiensi. Tapi yang jadi pertanyaan ketika Silpa banyak tapi karena nggak terbelanjakan. Ya itu bukan prestasi. Apa dong namanya? Ya itu bukan prestasi aja judulnya. Namanya apa dong? Namanya ya mungkin dalam perencanaan ya tidak mampu menyerap, tidak mampu melayani. Artinya 3 tahun terakhir ini, pemerintah daerah masih rapor merah. Rapor merah menurut kami. Karena angka 2011 aja 450 miliar, angka tahun 2012 500 miliar, dan hari ini memang angkanya belum final, tapi dikabarkan. Tapi informasi dari tim anggaran pemerintah daerah yang disampaikan oleh Pak Tedros Pendi Sutisna yang kebetulan juga malam ini nggak bisa hadir, itu angka Silpa kita yang hasil efisiensi cuma 30%. Berarti 70% itu masih Silpa dari anggaran yang tidak terserap. Ya itu kan suatu kemunduran ya. Mestinya uang kan di sisi lain masyarakat memang kelihatan membutuhkan sekali jalan banyak yang rusak, infrastruktur banyak yang rusak, belum hal-hal lainnya. Ketika memang Silpa ini besar, artinya kita tidak mampu merealisasikan anggaran yang diamanatkan oleh. Tapi kalau dikembalikan kepada Badan Anggaran DPRD, bahwa ini juga Badan Anggaran DPRD terlalu lelet gitu, memproses pembahasan RAPBD perubahan yang selalu mendekati triwulan terakhir tahun. Nah ini kan jadi saling tuduh ya. Kita sesuai sebetulnya ada jadwal Pak di sana. Sudah ada jadwal. Kita mulai bulan Juli sudah membahas itu. Dan ketika memang membahas itu kan bulan Juli itu untuk perubahan. Ya untuk perubahan. Nah kita ini menerima pembahasan itu kan usulan dari pemerintah daerah. Ya kita jadi bahas bersama-sama. Pemerintah daerah sendiri saling mengkait, yang saling mengkait. Saling mengkait. Terlalu lelet ya. Dan salah satu contoh juga waktu tahun 2012 itu anggaran murni saja sudah diparipurnakan tanggal 3 November yang murni. Artinya kita lebih awal. Kalau kita lihat persetujuan provinsi hanya 2 minggu lah katakan, itu di bulan Desember udah bisa Januari sudah bisa ready. Dan tapi sekarang, nyatanya sampai hari ini seperti apa? Dan sekarang juga APBD murni 2014 kan 12 Desember kemarin. Sudah diparipurnakan. Artinya kita tinggal nunggu mudah-mudahan di pertengahan Januari ini sudah turun rekomendasi dari gubernur terkait dengan APBD itu. Kang Asto, Asep Toha, kaitan dengan tadi apa yang disampaikan Ketua Harian Banggar, bahwa ternyata memang kita masih rapot merah ini pemerintahan kita. Apa sih sebenarnya problemnya selalu terulang gitu? Ini yang membuat
kita sering kali bertanya. Oke, Kenapa tidak belajar? Selalu belajar dan belajar. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan tadi, Kang Vino, sebenarnya kan ada kaitan dengan visi dan misi dari pemerintah daerah itu sendiri. Nah, kalau saya selalu melihat, Artinya ada visi misi yang nggak jelas atau gimana? saya selalu melihat begini, ketika seorang kepala daerah, artinya kalau hari ini adalah pilkada secara langsung, maka seseorang yang mau menjadi kepala daerah, dalam kepalanya itu sudah terbersit. Dia mau membuat apa, dia mau berbuat apa, dan agenda kerjanya apa. Artinya Nah, dia itu sudah yang tahu diagnosa. Betul, itu yang disebut Sudah mendiagnosa sejak awal dan Betul. tahu penyakit kerawang itu Betul. apa, bagaimana cara menyembuhannya. Nah, itu yang dimaksud dengan visi. Visi bukan yang tertuang di dalam Perda, Ya. RPJMD dan lain-lain, bukan. Tetapi visi secara person. Nah, ketika ini sudah ada, maka dia akan tuangkan dalam kinerja. Dan ketika dituangkan dalam kinerja, tidak ada yang namanya keterlambatan, tidak ada yang namanya istilah silva, walaupun menurut kami itu salah. Tidak akan, karena dia terus bekerja bagaimana mencapai visi atau apa yang dia tujukan itu. Nah, terkait dengan tadi, bahwa dalam catatan kita terdapat 89,11% Ya. realisasi. Nah, dari angka itu, yang pertama yang tidak dikerjakan adalah pertama pembelian tanah. Itu yang ada di Jalan Baru untuk terminal Untuk terminal. sebesar 5%. Ya. Yang kedua, 41 kegiatan di Cipta Karya, besarnya 24 miliar. Terus 16 kegiatan terbengkalai, masih di dinas yang sama, 9,3 miliar nilainya. Nah, selanjutnya di RSUD, ini cuma terserap 54%. Nah, ini yang parah. Cuma 54%. Alasannya katanya itu karena ada kaitan kasus Kasus hukum. Nah, itu bukan argumentasi yang tepat. Alasan hukum bukan argumentasi yang tepat. Itu sulit kita terima. Sulit. Karena apa? Kalau niatnya benar, kenapa mesti takut sih? Yang menarik justru realisasi bantuan anggaran dari Provinsi Jawa Barat untuk membangun ruang baru perawatan untuk kelas 3. Betul. Ini yang ternyata tidak bisa diselesaikan. Iya. Nah, itu kan karena ketakutan. Kalau misalkan niatnya benar, ngapain harus takut? Ya. Lakukan saja. Kecuali kalau Berarti ada yang niat nggak benar. Sekali kita tidak berbicara begitu. Kalau niatnya benar, orang nggak ada takut, laksanakan saja. Tetapi kalau sudah berniat di hati, oh saya mau bermain begini dan lain-lain, nah itu pasti saya takut ketahuan. Karena takut ketahuan maka tidak dilakukan. Nah, kalau niatnya benar, lakukan saja. Toh ada proses hukum. Jadi kenapa takut ya? Kenapa harus takut? Proses hukum bisa membuktikan kok dia benar atau salah dalam melakukan suatu pekerjaan. Cuma yang harus digarisbawahi adalah di Cipta Karya itu sampai 24 miliar. Nah, salah satu faktornya adalah pekerjaan yang dilakukan oleh para rekanan yang lelet. Nah, yang menjadi sorotan kita bukan membela salah satu dinas, tetapi kenapa dinas-dinas lain tidak seperti itu? Nah, ada apa sebenarnya di Cipta Karya? Nah, tadi yang menarik kan ada rekanan yang lelet. Iya. Padahal kan kita punya proses lelang Sistem elektronik. elektronik, iya. Kalaupun misalkan ada penunjukan langsung, itu kan ada mekanisme yang sesungguhnya sangat ketat. Betul. Apakah karena memang di dalam proses itu sendiri ada permasalahan-permasalahan yang ya membiarkan membudayakan cara-cara lama atau gimana? Iya, banyak faktor. Yang pertama ada kaitannya dengan keterlambatan pengesahan APBD. Nah, ketika pengesahan APBD ini telat, maka berpengaruh terhadap realisasi dari anggaran per digit anggaran itu. Yang pertama misalkan masalah fisik. Ya. Untuk tender saja kan 1 bulan. Ya. Untuk pelaksanaan tergantung kontrak. Justru ada yang menarik begini Kang Asto. Pada saat anggaran itu dialokasikan, misalnya perbaikan jalan, itu posting setelah dibuatkan, itu baru ada survei di lapangan. Ya. Artinya kok kenapa tidak survei duluan? Nah, salah satunya itu. Salah satunya adalah di kita itu kebanyakan pekerjaan tahun ini direncanakan tahun ini juga. Sehingga untuk perencanaan saja ini sudah 6 bulan. Masuk ke realisasi untuk tender dan lain-lain. Maka resikonya adalah keterlambatan pekerjaan. Nah, ketika keterlambatan pekerjaan, masuklah rekanan-rekanan yang nakal, masuk rekanan-rekanan yang modalnya hanya dengkul, hanya mengandalkan pencarian dari bank. Nah, ini yang membuat jadi permasalahan. Ini penyakitnya ya. Iya, makanya coba ke depan terapkan oleh dinas itu reward and punishment. Reward para rekanan yang memang berprestasi dalam tanda petik
siapa yang bekerjanya berkualitas, tepat waktu, itu dikasih reward gitu. Nah, plus punishment juga. Yeah. Nah, punishmentnya adalah ketika memang seperti hari ini banyak pekerjaan yang lelet, nah itu kan harus dikasih sanksi, walaupun di Perpres itu ada tercantum di blacklist dan lain-lain. Yeah. Tetapi yang terjadi kan, yang di blacklist perusahaannya A, yang menang nanti perusahaannya B, padahal pemilik orangnya itu juga. Nah, ini yang jadi masalah. Nah. Sehingga dinas harus cermat, walaupun perusahaannya berbeda, siapa pemiliknya? Sebenarnya mungkin cermat, tapi karena mungkin susah juga gitu ya untuk mengambil sikap seperti apa. Nah, seberapa di Dewan tahu nggak sih persoalan-persoalan seperti ini? Gini, sebetulnya Dewan kan kita maklum ya, kita Dewan ini ada 4 komisi ya Pak ya. Yeah. Komisi A, B, C, dan D. Kita masing-masing punya bidang tugas. Salah satunya berkenaan dengan teknis itu, ya kita komisi C ya itu kalau bicara. Ya, kami bukan kalau persoalan untuk pembagian komisi ya, bolehlah. Kan karena Pak Warman di komisi A, artinya tidak nyambung dengan persoalan teknis. Tapi setidaknya sebagai pimpinan fraksi juga kan di DPRD. Ya. Kan paling tidak persoalan-persoalan ini kan bisa dibahas. Baik. Kita bahas betul memang hal itu. Tapi setelah kita masuk ke dalam lingkaran itu ternyata memang akhirnya mah benang kusut, Pak. Artinya gini, benang ini kusut itu maksudnya di muter, internal Pak. Dewan sendiri masih ada bukan yang di internal OPD sendiri. Ini kan muaranya dari penempatan, profesionalisme orang itu sendiri. Maksudnya penempatan person itu sendiri, personalia di OPD itu sendiri, di perangkat kerja sendiri. Sisi lain kita jadi Dewan tidak bisa masuk ke dalam itu. Paling kita bisa sebagai farle yang ngomong ya gitu. Nah, oleh ya kan yang diharapkan DPRD kan kontrolnya. Ya, kontrolnya kritisnya terhadap pemerintah, mengingatkan ini loh. Ya, kita selama ini merasa menurut saya sendiri memang cukup maksimal, tapi tadi kembali kepada niatnya tadi. Saya yang menarik tadi, Pak. Penyerapan anggaran dan ketika jadi pimpinan kepala daerah ini harus punya visi yang jelas. Memang ketika saya pun membahas yang kemarin saja 2013, saya selaku ketua harian yang memimpin rapat pada saat itu, kita ingin mendengar dari setiap OPD menyampaikan program kerjanya, RKPD-nya. Ya, kemudian sepertinya karena mungkin juga akibat sering mutasi, visi misinya itu sepertinya tidak nyambung saling terputus. Jadi sehingga kalau kami tanya kalau kita ingin ke Jakarta, posisi masing-masing OPD kan harus sama, tujuannya ke Jakarta kan. Posisi dia ada di mana sepertinya dia tidak paham dengan visi itu, dengan posisi itu. Jadi artinya terlalu sering mutasi juga memberikan kontribusi. Iya, sehingga dia tidak paham akan visinya, dia posisi ada di mana, sehingga apakah dia harus melakukan percepatan untuk menyampaikan. Kan kita hanya tinggal 1 tahun lagi kalau bicara visi misi pemerintah daerah hanya tahun. Nah, posisi 1 tahun ini ke posisinya ada di mana? Bahkan kami menyampaikan seperti ini. Kalau posisi Bapak posisinya sekarang di belakang lakukan akselerasi percepatan supaya Karawang Sejahtera itu bisa terwujud tahun 2015 kan seperti itu. Nah, mereka sendiri sepertinya gitu bingung. Oleh karena itu kita tetap harus kembali kepada RPJMD, kepada visi misi bupati sehingga satu arah. Nah, siapa yang bisa mengembalikan posisi itu? Ya, ini kan kerja keras pemerintah daerah, utamanya adalah leadernya, yaitu pimpinan daerahnya itu sendiri. Pernah enggak mengevaluasi setiap OPD? Pernah enggak memberikan petunjuk dan pengarahan sehingga kita posisi dia ada di mana? Kamu ada di sini. Sering kali ada briefing staff setiap awal bulan. Ya, itu internal mereka lah yang kita tahu kondisinya seperti itu. Mohon maaf kalau memang salah. Nah, oleh karena itu kami juga sebetulnya. Ya, artinya dalam konteks ini Anda nggak, misalkan Pak Warman sebagai pimpinan Komisi A, hearing atau mungkin secara informal mengkomunikasikan hal ini dengan pimpinan Baperjakat atau BKD. Kalau selama ini yang kita bangun komunikasi memang baru mampu sampai BKD lah ya, BKD tentang penempatan tadi. Tapi kembali lah, karena di sana mungkin ada pejabat pembina kepegawaian itu amat Undang-Undang 44 tahun 99 bahwa bupati itu ada pejabat pembina kepegawaian. Akhirnya ya rumusan Baperjakat itu sendiri ya diserahkan kepada bupati sebagai pemegang hak prerogatifnya, barangkali seperti itu. Yang pada akhirnya kira-kira membaca persoalan ini seperti apa? Ya. Artinya bahwa tadi kan disampaikan oleh Kang Haji Warman bahwa mutasi yang terlalu sering juga memberikan pengaruh. Iya. Sebenarnya kan tujuan mutasi itu 2. Yang pertama jenjang karir bagi teman-teman PNS. Yang kedua bagaimana mutasi dan rotasi jabatan ini menunjang terhadap target atau tujuan dari pemerintah itu Yang sendiri. terjadi sekarang? Nah, kalau yang terjadi sekarang ini malah saya rancu melihatnya. Nah, simpel. Rancu artinya nggak jelas. Nggak jelas apa? Sasarannya yang apa? dimaksud dengan nggak jelas begini.
Kalau misalkan tujuannya adalah mutasi itu untuk meningkatkan kinerja, pasti setiap tahun anggaran itu tidak akan lagi problemnya seperti ini setiap akhir tahun. Ya. Tapi fakta yang terjadi, tahun kemarin itu hanya 90%. Ya. Tahun sekarang malah turun jadi 89%. Artinya rotasi dan mutasi jabatan itu tidak berarti apa-apa terhadap peningkatan kinerja pemerintah daerah. Nah, logikanya ketika mau melakukan rotasi dan mutasi, maka pemerintah daerah dalam tanda petik di dalamnya ada BKD, ada Sekda, ada Bupati yang menentukan. Di sana mengevaluasi si A ini cocok nggak di A di jabatan ini, si B ini cocok di jabatan ini. Oh, yang cocok ini. Biar program kita yang kita tuju ini selesai. Nah, seharusnya seperti itu. Tetapi yang terjadi hari ini justru malah terbalik. Contoh kasus. Beberapa hari yang lalu ada salah satu pegawai negeri ngomong bahwa saya sudah pelatihan begini dan lain-lain. Beres pelatihan, dipindah. Artinya yang terjadi nanti pelatihan lagi. Terus yang pelatihan ini dan pelatihan itu tidak sesuai dengan apa yang jadi porsi dia. Nah, itu yang terjadi. Betul. Nah, ini kan tidak sesuai. Nah, harusnya misalkan Kira-kira berapa persen sih kontribusi dari terlalu ribetnya? Nah, kita melihat mutasi dan rotasi yang gagal. Kalau rotasi dan mutasi yang berhasil, enggak, artinya berdampak terhadap penyerapan anggaran. Oh ya, jelas sangat berdampak. Ya, sangat berdampak seperti tadi Kang Haji bilang. Sangat tinggi. Ada salah satu contoh juga waktu tahun 2012. Seingat saya waktu itu tim verifikator dari Kesra dipindah semua. Sehingga yang sudah diverifikasi data-data katakanlah data-data itu, data-data itu katakanlah, sehingga tidak mampu terrealisasi, bahkan akhirnya diverifikasi lagi jadi mundur gitu. Nah, oleh karena itu kami berharap, kami hanya bisa memberikan saran, paling nota dinas kepada pimpinan. Mbok ya yang namanya eselon kabid ke bawah, eselon 3 ke bawah itu jangan langsung diatur oleh buffer zakat, ya. Mestinya ditanya dulu kepada pimpinannya. Karena mungkin saja di dalam OPD itu ada orang yang benar-benar dipakai dan profesional dalam bidangnya. Tapi ketika memang masuk ke dalam langsung, memang walaupun kewenangannya, ini akan mengkacaukan suasana ini. Yang pada akhirnya ukurannya seperti ini. Gitu. Ya. Sekarang Pak Haji, kan tahu kondisinya selalu terulang. Ya. Apa sih yang akan dilakukan oleh Pak Warman khususnya di fraksi Golkar? Gini ya, kita sebetulnya sudah saya pribadi mungkin selaku kan ada hak anggota dewan yang bisa digunakan untuk menegur keras. Ya, saya selaku ketua fraksi Golkar memang menurut saya sudah cukup banyak memberikan masukan. Semata-mata bukan untuk kepentingan saya pribadi, tapi untuk kepentingan masyarakat yang tadi kaitan dengan penyerapan kalau untuk anggaran. kepentingan pribadi kan bukan wakil rakyat. Ya, tidak ada untuk itu. Maksudnya katakanlah saya ingin itu, ingin ini, nggak ada itu. Nah, kemudian tadi pada tahun 2012 pun saya khususnya dari fraksi Golkar, saya sudah cukup prihatin dengan penyerapan anggaran seperti ini. Yang di ujung-ujungnya tadi pada akhir tahun ini angkanya yang signifikan gitu. Awalnya hanya 40%. Nah, ini yang menarik begini, betul Pak Haji. Artinya bahwa penyerapan anggaran kalau dilihat berdasarkan angka yang dilaporkan oleh tim anggaran pemerintah daerah, itu seringkali angka lonjakannya itu cukup sangat meningkat tajam menjelang detik-detik akhir penutupan anggaran. Nah, itu makanya kita juga kritisi itu, dan 2013 ini kami dari Badan Anggaran memang belum. Ini ada main-mainan angka atau sebenarnya karena faktor memang tadi masalah pengusulan sebetutnya tidak harus begitu. Sebetulnya tidak harus begitu. Kemarin juga Sekda yang baru sudah menyodorkan rencana dia. Kami mendukung positif ya sepanjang memang tidak menyalahi aturan. Nah, kemudian gini, yang kita nanti evaluasi ini OPD yang mana yang lonjakannya signifikan dan rasional enggak itu? Karena dengan penyerapan 89% pun mungkin saja karena sifatnya di ujungnya signifikan tadi, bisa saja ada hal yang mungkin tidak dilalui sesuai dengan mekanisme yang sebenarnya. Hasil laporan sekarang kira-kira gimana? Ada yang enggak rasional nggak? Kita belum sampai ke sana. Badan Anggaran belum menerima laporan itu. Nanti pada saat resmi belum. Kita karena diatur oleh lembaga nanti kita pada saat hearing dengan OTAVD nanti. Kita lihat nanti. Kondisi sekarang 89,11%. Sikap apa yang akan dilakukan? Gini Pak, kalau anggaran itu, kalau penyerapan mungkin secara realistis kita bicara kalau 100% kan nggak mungkin.
karena di dalamnya itu ada BTT ya, biaya tidak terduga. Ya paling tidak di atas ada akres, ya tahun rasional. sebelumnya lah. Ya ada akres tentang cadangan gaji gitu. Ya jadi nggak mungkin kalau 100%. Ya. Tapi paling tidak kita yang normalnya ya variabelnya antara 90%. Ya lah justru itu. di sini kan yang cukup kontras itu kalau dilihat data dari apa yang disampaikan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Anggaran. Tadi seperti saya sampaikan, ini ada yang kontras. Dari belanja tidak langsung yang totalnya itu 1,430 triliun. Itu ternyata terrealisasi 1,330 triliun. Atau dilihat dari persentase. Kita lihatlah biar bacanya agak gampang. Untuk biaya tidak langsung itu 93,01%. Realisasi anggarannya. Yeah. Sementara belanja langsung itu cuma 78,98. Kan jauh. Walaupun di dalam belanja tidak langsung itu ada anggaran juga yang terposting untuk belanja publik. Misalnya dana hibah dan lain-lain. Nah, melihat perbedaan ini gimana? Baik, idealnya memang tidak terlalu jauh rasionya. Karena kalau 93% untuk bayar gaji pegawai ini, ya berarti dia harus kerja dan bisa menghasilkan juga penyerapan anggaran 90% pula. Itu jadi gaji lancar, kerja normal tapi ya. Kinerja. Ya ini jadi kan sepertinya gaji mah normal gitu ya, tapi penyerapan anggaran tidak normal. Ini ada yang tidak selaras sebetulnya. Oleh karena itu tadi ya ini muaranya memang dari profesionalisme tenaga juga ya, atau mungkin dari pengaruh mutasi. Nah kemudian dari 78% ini kan ada sisa 22%-an berarti. Ya. 22% ini kan sementara ini kami cukup prihatin ya. Di sana sini banyak yang infrastruktur rusak tapi kok dana lebih tadi. Ini sebetulnya bukan prestasi walaupun di dalamnya ada sekian persen dari efisiensi. Tapi itu bukan tujuan. Mestinya Pak, efisiensi pun begini. Logikanya efisiensi itu katakanlah tender ya. Kalau tender itu ada lebih. Sekian puluh persen, sekian persen lah dari tender itu. Nah, kalau tender itu dilakukan sebelum penetapan ABT, mestinya hasil efisiensi itu sudah terserap dan teralokasi ke dana penyerapan yang lain dong. Mestinya itu kan EBT itu tujuannya untuk itu, pendapatan maupun pengeluaran yang belum terencanakan kan itu. Mestinya itu. Tapi kalau memang efisiensi ini dilakukan terjadi setelah penetapan ABT, itu sah-sah saja kami terima juga. Tapi kalau yang 30%, katakanlah sekitar 30% ini terjadi sebelum ABT, ini juga kan persoalan. Berarti sebenarnya kenapa dibiarkan 30%? Berarti kan sebenarnya di APBD perubahan juga hanya sekedar rutinitas doang ya? Kalau bicara rutinitas tidak, karena memang harus diakomodir, terutama pendapatan tadi Pak, memang harus masuk dalam perda juga gitu. Tapi paling tidak gitu, kita melihatnya nanti itu seperti itu. Jadi 30% ini atau angka sekian ini terjadi sebelum apa sesudah gitu. Ini karena waktu terbatas Pak Haji. Kita lihat juga kalau dari realisasi capaian pendapatan asli daerah atau PAD, ini kalau dilihat target cukup di atas target sih 112%. Gitu karena memang target PAD kita di perubahan ini cuma 569,2 miliar dari APBD murni yang hanya 479. Waktu itu juga kita kritisi karena kenapa? Target PAD kita di tahun 2013 itu masih di bawah capaian tahun 2012 yang mencapai 658 miliar. Nah, di sini juga harus kita akui DPRD kecolongan dalam hal penetapan target. Walaupun kemudian di 2014 sekarang itu dinaikkan cukup signifikan sekitar 716,5 miliar. Nah, sebelum ke Kang Asto, kalau kita lihat ini angka-angka ini, artinya bahwa sebenarnya yang kita targetkan itu seperti seolah-olah hanya sekedar mencapai angka capaian. Bukan bagaimana secara realistis menggali potensi yang ada. Saya garis benar apa yang disampaikan Pak Alvino. Artinya dalam menyusun rencana pendapatan ini memang terus terang saja belum mampu mendeteksi betul potensi-potensi pendapatan. Ini semata-mata hanya menaikkan dari angka yang sudah dalam tahap rencananya tadi hanya menaikkan dari situ. Padahal di Karawang ini cukup potensial cukup potensial, bahkan kita pernah mendorong juga bahwa harus dibentuk tim khusus untuk pengkajian berkenaan dengan potensi pendapatan. Karawang ini cukup kaya sebetulnya. Salah satu contoh awalnya yang 2014 pun hanya pasang angka berapa 500-an, sekarang bisa masuk 716 miliar. Nah, ini kan sudah lonjakan. Kenapa? Ketika didorong-dorong oleh kita baru
mampu segitu, tapi ketika belum didorong-dorong, Tidak didorong. ini Nah, oleh ini karena juga itu, Dewan lambat mendorongnya berarti ya. Ya. Tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. sebetulnya tidak lambat juga karena Ya. posisinya pas pada saat pembahasan. Gitu. Ya artinya kan tidak dari dulu-dulu gitu. Karena dilihat dari potensi yang ada, sesungguhnya kan ini termasuk tadi angka 658 miliar yang tercapai tahun 2012, ketika target dibuat tahun 2013 justru di bawah angka capaian 2012 ini kan. Iya. Nah, mau tidak mau harus jujur DPRD kan samping gitu. itu Kang begini. Asno gimana coba? Kalau kita melihatnya ada tarik menarik Ya. antara pendorong PAD dengan penampung PAD. Pendorong PAD dengan penampung. Iya, penampung PAD itu kan DPPKAD. Nah, siapa salah satu organ pendukungnya atau yang mendorong PAD itu naik? BPMPT, Pak. Nah, satu ambil contoh kasus, misalkan DPPKAD mentargetkan untuk pajak reklame sekian, tetapi ketika digenjot, BPMPT malah lambat. Contoh, ketika orang ingin bayar reklame, dia harus menghubungi sana, menghubungi sini. Orang mau bayar, mau ngasih duit, Terlalu ke Pemda, banyak pintu. terlalu banyak pintu. Padahal kan ada harus ada satu rekomendasi dari sana layanan dari satu sini. atap. Layanan satu atapnya di mana? Maka Tapi kan BPMPT barusan sudah menerima penghargaan ISO, sertifikat ISO ya isonya dari mana? 1900 2008. Kita meneragukan tim menilainya. Oh, itu. meragukan. Iya, sangat meragukan Ya. sekali karena tidak mengevaluasi secara real. Heeh. Coba kalau dia turun langsung. Kondisinya Bagaimana berbeda prakteknya maksudnya. di BPMPT akan terbongkar. Oke, waktu yang cukup sangat mepet. Ya. Solusi Nah, yang pertama saya akan agar ini selalu tidak terulang. betul. Ada Karena 4. bagaimanapun 2014 kalau masih tetap terulang lagi, ini mau bilang apa lagi? Ada 4 solusi yang kita tawarkan. Yang pertama, evaluasi kinerja setiap OPD. Kalau misalkan ada yang buruk seperti Dinas Cipta Karya berarti harus diganti. Nah, yang kedua, optimalkan mutasi dan rotasi jabatan sesuai dengan person per person siapa yang mampu di bidang itu. Sehingga sebelumnya ada evaluasi kalau minimal ada fit and proper test. Lebih bagus seperti DKI misalkan. Ada Dilelang jabatan. Seperti Artinya Kota siapa yang Bandung. sanggup? Ada kontrak politik. Iya, Kota Bandung juga sama melakukan itu. Ya. Nah, kalau di Karawang jangan begitulah. Minimal ada fit and proper test dan dipublikasi untuk posisi Kelayakan, ini. dari sisi Ada uji kelayakan. Selanjutnya yang ketiga ada pemilihan rekanan yang dilakukan oleh setiap OPD itu yang benar-benar selektif sesuai. Jangan sampai ada main sana sini, main belakang dan lain-lain. Itu berpengaruh. Selanjutnya ragu untuk mengblacklist Iya. rekanan yang memang buruk kinerjanya. Betul, lakukan reward and punishment terhadap para rekanan. Berarti kan punishment terhadap rekanan yang nakal, reward terhadap rekanan yang berprestasi dalam arti kinerjanya bagus dan berkualitas. Oke, Kang Haji. Ya. Terakhir, solusinya apa? Apa yang langkah yang akan dilakukan DPRD? Kalau kembali lagi tetap lembek controllingnya dan tidak sanggup menggunakan haknya, kayaknya ini juga rapot merah juga buat DPRD. Kita gini, kita bukan sanggup Kan ada hak interpelasi ya, misalnya di kita situ. bukan bicara sanggup dan tidak sanggup, Pak, karena semuanya ada mekanisme dan ada aturan sesuai dengan amanat undang-undang. Salah satu contoh. Kan hak interpelasi diatur. Ya, hak interpelasi itu kan harus disetujui oleh 2/3 anggota dewan. Sementara kita dari fraksi Golkar hanya 8 orang gitu ya. Ketika pernah Jadi tidak mendapat dukungan waktu terus ya? kita mendorong tahun 2012 saja ya kita hanya mohon maaf hanya satu fraksi yang hanya satu anggota fraksi yang mendukung itu. Oleh karena itu ya gugurlah harapan kita. Boleh dilihat nanti di sekretariat dewan juga ada tentang surat permohonan kita seperti itu. Nah, kemudian kali ini pun mungkin ya kita evaluasi dulu ya penyerapan anggaran seperti itu. Tapi paling tidak apa yang disampaikan Kapan akan dievaluasi? nanti kita lihat jadwal dari sekretariat ya, nanti dari sekwan Kan bisa secepatnya kita nanti kita supaya tidak berbentrokan dengan agenda yang lain, tapi secepatnya akan kita lakukan karena selama ini juga angka dari informasi dari media ya, tapi paling tidak kami secara resmi laporan memang belum ada, tapi paling tidak kami akan dorong akan dorong bahwa ya seyogianya memang penyerapan itu variabelnya antara 90%. Mudah-mudahan mendorongnya kuat tenaga dan Amin. tidak sendirian lagi. Amin. Pemirsa, karena keterbatasan waktu itu yang bisa kami sampaikan, dan mudah-mudahan dan di kesempatan kami bisa menghadirkan tim anggaran pemerintah daerah beserta OPD terkait dengan penyerapan anggaran ini. Bagaimanapun angka 89,11% penyerapan anggaran di tahun anggaran 2013 ini masih menyisakan banyak pertanyaan bagi warga Kabupaten Karawang. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kami bersama narasumber mengaturkan terima kasih. Selamat malam.